Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alimah dengan NIM 650-120-12-16. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teori behavioristik dan teori kognitif. Saya akan menjelaskan tentang beberapa poin. Poin yang pertama yaitu mengenai pengertian belajar menurut teori behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan. Nah, pengertian belajar menurut teori kognitif yaitu tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang nampak. Poin yang kedua yaitu mengenai pandangan para ahli tentang teori belajar. Yang pertama, teori belajar behavioristik. Nah, menurut John Borders Watson 1878 sampai 1958, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Dengan kata lain, walaupun ia mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar, namun ia menganggap hal-hal tersebut sebagai faktor yang tak perlu diperhitungkan. Ia tetap mengakui bahwa perubahan-perubahan mental dalam benak siswa itu penting. Namun semua itu tidak dapat menjelaskan apakah seseorang telah belajar atau belum karena tidak dapat diamati. Nah, untuk pandangan para ahli mengenai teori kognitif yaitu dikemukakan oleh Brunner, menekankan adanya pengaruh kebudayaan terhadap tingkah laku seseorang dengan teorinya yang disebut free discovery learning. Ia mengatakan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan sesuatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Jika Piaget menyatakan bahwa perkembangan kognitif sangat berpengaruh terhadap perkembangan bahasa seseorang, maka Brunner menyatakan bahwa perkembangan bahasa besar pengaruhnya terhadap perkembangan kognitif. Poin selanjutnya yaitu mengenai persamaan dan perbedaan teori behavioristik dan teori kognitif. Untuk persamaannya yaitu siswa harus aktif dalam belajar. Sedangkan perbedaannya, teori behavioristik menekankan interaksi stimulus dan respon, menekankan pada hasil belajar dan mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Sedangkan teori kognitif menitikberatkan proses belajar, pembelajaran yang berorientasi terhadap intelektual. Poin selanjutnya yaitu mengenai penerapan inovasi pembelajaran teori behavioristik. Pada zaman modern ini, aplikasi teori behavioristik berkembang pada pembelajaran dengan PowerPoint dan multimedia. Dalam pembelajaran dengan PowerPoint, pembelajaran cenderung terjadi satu arah. Materi disampaikan dalam bentuk PowerPoint yang telah disusun secara rinci. Sementara itu, pada pembelajaran dengan multimedia, siswa diharapkan memiliki pemahaman yang sama dengan pengembang. Materi disusun dengan perencanaan yang rinci dan ketat dengan urutan yang jelas. Latihan yang diberikan pun cenderung memiliki satu jawaban yang benar.
Nah, untuk penerapan inovasi pembelajaran teori kognitif, contohnya pada pembelajaran mandiri, di mana siswa dapat belajar dengan tingkat perkembangannya sendiri sesuai dengan kecepatannya sendiri. Sebagaimana yang disampaikan Piaget dalam teorinya bahwa tujuan utama dalam proses pembelajaran adalah menghasilkan manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu yang baru. Selain model pembelajaran mandiri, model diskusi dengan memfokuskan pada perkembangan siswa dan guru sebagai fasilitator untuk membantu siswa berkembang sesuai dengan struktur kognitifnya juga merupakan contoh penerapan teori kognitif. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.